warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat tutorial Excel dari topik 1 database. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dengan saya sendiri, Lailatul Badriah dengan NIM 2362110005. Saya Isniananda Cantika dengan NIM 2362 11023. Saya Marimus Alfiniri dengan NIM 236211119. Saya Muhammad Zaki Hamzah dengan NIM 2362 11024. Selanjutnya kami akan membagikan job desk. Yang pertama, saya akan membuat data 01 dan menyortir. Saya akan membuat filter dan auto filter. Saya akan membuat advanced filter dan subtotal. Dan yang terakhir, saya akan membuat pivot table. Berikut video tutorialnya. Oke, pertama-tama kita save dulu filenya di folder yang kita udah buat dengan nama file topik 1 database. Jika sudah, bisa tekan enter atau klik save. Kemudian kita rename sheet 1 dengan nama data 01. Jika sudah, langsung saja kita ketik daftar harga barang. Kemudian perusahaan UD Komputer ya. Lalu periode perusahaan tersebut. Lanjut, judul tabelnya ada nomor item, ada nama item. Kemudian ada supplier. Yang terakhir ada current price. Langsung saja kita ketik semua data sesuai yang ada di modul. Di sini saya percepat videonya untuk mempersingkat waktu. Jika sudah, kita blok semua data. Kemudian kita beri table. Selanjutnya judulnya juga kita blok. Kemudian kita beri garis di kanan dan di kiri sesuai yang ada di modul. Kemudian daftar harga barang kita blok juga, lalu di merger and center. Nama perusahaan juga kita merger and center, dan periodenya juga kita merger and center. Setelah itu kita Ctrl A, lalu kita ganti fontnya dengan nama Times New Roman dan ukuran fontnya 12. Setelah itu kita rapi-rapikan tabelnya. Jika sudah, kita tambah sheet 2 lalu rename dengan nama sortir. Jika sudah, kita kembali ke data 01, kemudian kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C, lalu kembali ke sortir, kita Ctrl V. Jika sudah, kita blok semua data. Kemudian kita pilih menu barnya data, lalu kita pilih sort, maka akan muncul beberapa pilihan di sort by item, ada nama item, supplier, dan current price. Terus saya pilih item, kemudian di sebelahnya ada pilihan
diurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Di sini saya pilih dari besar ke kecil. Maka kita klik OK, maka akan muncul urutan nomor item dari besar ke kecil. Kemudian yang kedua, supplier. Kita pilih supplier, lalu kita pilih dari A ke Z. Kita klik OK, maka akan muncul. Kemudian nama item itu juga kita urutkan dari A ke Z, akan muncul. Kemudian current price kita urutkan dari kecil ke besar, maka semuanya akan berurut. Sekian dari sortir. Setelah itu kita tambahkan sheet baru, lalu ganti namanya menjadi filter. Kemudian kita buka sheet sortir, lalu kita blok semuanya dan tekan Ctrl C. Lalu buka sheet filter lagi dan kita salin dengan tekan Ctrl V. Setelah itu kita blok dari item sampai paling bawah, lalu klik data dan klik filter. Kemudian kita tambahkan sheet baru lagi dengan namanya yaitu auto filter. Setelah itu kita buka filter, lalu blok semua dengan Ctrl C salin, lalu buka auto filter dan Ctrl C salin. Setelah itu kita blok semua dari item sampai ke bawah lagi, lalu tambahkan filter. Kemudian kita ubah suppliernya menjadi akses global saja, lalu kita blok dari item sampai ke bawah dengan tekan Ctrl C, copy, lalu Ctrl V disalin ke sebelahnya. Setelah itu kita tunjukkan lagi semuanya, lalu tekan OK. Setelah itu kita ganti lagi suppliernya menjadi data cyber saja. Setelah diganti, kita copy lagi dengan blok semuanya, lalu kita salin ke sebelahnya dengan tekan Ctrl V. Lalu kita tunjukkan ke semuanya, select all. Lalu kita pindah data tersebut ke atas. Di bawah akses global ya dipindahnya. Lalu kita ganti lagi menjadi global informatika saja. Setelah itu kita blok lagi seperti yang sebelumnya dengan tekan Ctrl C, copy, lalu kita salin lagi ke sebelahnya dengan tekan Ctrl V. Lalu kita select all lagi, kemudian kita pindah. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fitur Advanced Filter dan juga subtotal. Yang pertama yaitu Advanced Filter. Pertama-tama kita akan membuat sheet baru dengan nama Advanced Filter. Kemudian kita salin seluruh data dari sheet 1 ke sheet Advanced Filter. Lalu kita copy supplier dan juga akses global dengan Ctrl C, kemudian enter. Lalu kita klik Advanced Filter, lalu copy to another location, kemudian kita salin seluruh data dan juga kita mencari kriteria range-nya yaitu supplier akses global. Kemudian kita copy di bawahnya.
Lakukan juga hal yang sama dengan supplier seperti Indodata, Global Informatika, Data Cyber, dan juga lain sebagainya. Di sini saya akan percepat ya teman-teman. Baik, beginilah hasil dari penggunaan fitur Advanced Filter. Dapat terlihat bahwa item-item sudah terfilter dengan baik dan sesuai dengan suppliernya masing-masing. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke fitur yaitu subtotal. Pertama-tama kita bikin sheet baru dan beri nama subtotal. Lalu kita ke sheet data dan menyalin judul dari data yang akan kita ambil. Kemudian kita menyalin seluruh data-data yang ada di modul yang sesuai dengan fitur subtotal yang akan kita gunakan nanti. Baik, di sini saya akan percepat ya. Jadi ini keseluruhan tampilan dari data-data yang akan kita gunakan dalam fitur subtotal ini. Pertama-tama kita akan memblok seluruh data. Lalu kita ke fitur subtotal. Kita gunakan fungsi sum dan amount untuk mencari jumlah total dari harga setiap supplier. Baik, di sini merupakan hasilnya dan juga Selanjutnya adalah pivot table. Lalu ini kita mengcopy data dari data pertama, Ctrl A dan ke data selanjutnya yaitu sheet selanjutnya. Lalu langsung kita Ctrl V untuk menampilkan data. Setelah itu mengganti nama menjadi pivot table. Kita rename dulu nama sheetnya. Setelah itu kita hapus beberapa data yang tidak sesuai dengan modul. Lalu itu dengan cara Ctrl Min dan di OK. Setelah itu dihapus lagi data yang ada di paling atas karena kita menyesuaikan dengan di modul, dan juga kita hapus menggunakan sama Ctrl Min. Lalu kita akan menambahkan unit on hands di tengah-tengah antara supplier dan current price dengan cara Ctrl Shift Plus. Dan ternyata salah sheet. Kita pindah ke sebelah ini, lalu jadi itu penambahannya dengan cara Ctrl Shift Plus. Lalu kita
ketikkan di situ unit on hands, lalu kita isi sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Kita ketengahkan dulu kata-katanya tadi itu, tulisannya dengan insert home yang di atas itu, lalu kita sedang mengisi unit on hands sama seperti dengan yang ada di modul. Oke, mengisi lagi dengan apa yang ada di modul 20, 24, 10 hingga data paling akhir. Jarang muncul, Dok. Setelah itu kita sesuaikan lagi current price-nya atau harganya sesuai dengan modul, yaitu 5 juta, lalu 6 juta, dan yang terakhir 4.500.000. Sisanya tinggal menyesuaikan apa yang ada sudah. Setelah itu, setelah selesai semua, selanjutnya kita akan ke next step-nya. Ini lagi mengecek kesesuaian dengan modul, mengecek data, lalu kita ke total value. Total value-nya tinggal mengalihkan aja current price dikali dengan unit on hands dengan cara sama dengan, baru ke panah kiri, lalu dikali, baru panah kiri 2 kali lagi, baru tinggal diklik-klik di samping ujung kanan bawah dari total value yang pertama. Jadi deh total value-nya. Habis itu ini kita lagi kasih dari kotaknya sendiri. Setelah itu merapikan lagi kepada judul yang di atasnya dengan cara kita pencet dulu kolomnya, baru shift, baru panah ke kanan, baru merge across. Ya, setelah itu kita pergi ke insert. Ini berbeda-beda kawan-kawan dari pivot table-nya, ada yang di data, ada yang di insert, tapi dari laptop saya ini adanya di insert. Lalu ke pivot table, lalu masukkan data, itu new worksheet, baru itu kita blok itu semua data dari B4 sampai ke G33 ya kawan-kawan ya. Setelah itu tinggal di OK. Nah, masuk dia ke sheet selanjutnya. Nah, di sini tinggal kawan-kawan semua mengatur daripada data-data yang mau ditampilkan. Itu ada beberapa contoh yang saya berikan tadi. Jadi saya masukkan datanya itu kepada kolom, kepada value, dan kepada row labels. Jadi tinggal terserah dari kawan-kawan mau seperti apa bentuk datanya, memanjang atau ke bawah, lurus ke bawah, ataupun dengan cara memanggil daripada data itu sendiri dengan cara dimasukkan kepada kolom label semuanya, itu pun juga bisa. Ya, ini dari sayanya sendiri memilih untuk memanjang daripada datanya hingga bisa dilihat daripada kawan-kawan datanya dipanjang ke samping semuanya. Inilah hasil daripada pivot table untuk melihat data dan juga menjabarkan daripada data itu sendiri. Sisanya seperti apa daripada kawan-kawan untuk menjabarkannya, mau memanjang ataupun ke bawah. Nantinya akan ada keluar daripada total value, ada juga unit on hands daripada barang itu sendiri, dan juga totalnya, dan juga harganya. Nah, ini dia setelah selesai. Jadi kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa dijadikan tutorial pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.